Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di program Sarapan pada edisi Rabu 12 Juni 2024. Sebelum kita belajar mengenai firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh bangun dari istirahat kami pada pagi ini dan menikmati hari baru anugerah Tuhan. Kami akan mengawali hari dengan belajar mengenai firman Tuhan. Buka hati kami sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Tuhan yang menyempurnakan dan menolong kami untuk kami boleh memahami isi firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar mengenai firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat 12. Demikian saya bacakan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Ada quotes yang cukup terkenal ya, tentang uang. Kita belum tahu karakter seseorang sampai kita berurusan soal uang dengannya. Kemudian ada quotes lagi, hutang adalah pemutus tali silaturahmi paling tajam, merusak hangatnya tali persaudaraan, enggan jumpa, menghindar, bahkan lari dari tagihan. Ada juga candaan atau jokes ya, viral gitu ya, supaya tali silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 ya. Jokes ini sebenarnya adalah sindiran kepada orang yang suka pinjam uang. Biasanya peminjam uang ini sering basa-basi untuk menanyakan kabar, pada akhirnya meminjam uang. Itulah awal mula pinjam dulu 100 yang viral dan dilatar belakangi oleh kekesalan banyak orang soal para pengutang ini. Uang ini seolah menjadi alat psikotes terbaik yang dapat menunjukkan potret asli kepribadian dan watak atau karakter seseorang. Lalu bagaimana sebenarnya hukumnya soal pinjam-meminjam? Jadi kalau kita bicara mengenai hukum ya, di pasal 310 KUHP, barang siapa sengaja menyerang ya, kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara. Pidana penjara paling lama 9 bulan, denda paling banyak Rp4.500. Kalau itu dilakukan ayat 2-nya dengan tulisan, gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, ditempelkan di muka umum, maka dapat diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara bla 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 sekian ya. Kemudian ada juga pasal 433, intinya kalau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui suatu media ya, diketahui umum, itu dapat dipidana loh, pencemaran, penjara paling lama 9 bulan, pidananya kategori 2 10 juta dan sebagainya. Jadi ada juga pasal 65 perlindungan data pribadi, pasal 65, pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Kemudian informasi dan transaksi elektronik pasal 27 Undang-Undang ITE ini. Kemudian pasal 45 ayat 4. Artinya diatur sedemikian rupa. Jadi ada konsekuensi hukum ketika misalnya ada kejengkelan atas uang pinjaman yang tidak dikembalikan, lalu diekspos di media sosial dengan narasi yang ancaman, narasi yang membuka keterangan-keterangan pribadi ke publik, itu dapat diancam pidana 7 tahun, denda 1 miliar rupiah ya. Jadi
sudah uangnya hilang, tidak dikembalikan uang pinjamannya, pertemanan atau persaudaraan juga terancam hilang, diri sendiri juga dipenjara atau didenda. Lalu bagaimana sebenarnya terkait dengan pinjam meminjam ini? Bagaimana kita memperlakukan uang sebagai orang yang beriman? Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yang ingin saya sampaikan. Jadi sebagai umat yang diberkati, jadi sebagai orang Kristen kita harus memahami bahwa kita adalah umat yang diberkati. Diberkati itu seperti apa? Seperti tadi yang sudah kita baca pada Ulangan 28 ayat 12 ya, bahwa Tuhan itu akan melimpahkan berkatnya, perbendaharaannya kepada kita. Juga ada di Ulangan 15 ayat 6. Kalau Tuhan, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jadi beriman kepada Allah dalam hal ini juga menaruh percaya bahwa Allah itu melimpahkan, memelihara, memberkati umatnya. Dengan demikian umat Allah harusnya memiliki sikap mental yang positif atas berbagai keadaan finansial yang sedang dialami, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Sikap mental ini menjadi paradigma berpikir bagi pengikut Kristus bahwa kita ini diberkati, kita ini memberi, bukan sebaliknya kita yang diberi. Seperti dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kemudian bagaimana Pak kalau memang kita ini dalam masa kekurangan, kita harus mengikat erat tali ikat pinggang kita gitu ya. Pada saat kekurangan kita diharapkan tetap menaruh iman percaya kepada Allah akan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tidak hanya datang dalam bentuk keuangan yang cukup, materi yang cukup, tubuh yang sehat, tidak sakit, bantuan natura dari sanak saudara, rekan dan lain-lain, perhatian, doa dari rekan jemaat, dari hamba Tuhan. Semuanya itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Menaruh iman percaya pada pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Allah juga menuntut sikap mental positif, teguh dan resilient. Resilient itu tahan, tegar gitu ya. Tegar, kuat dan hebat dalam bergumul pada Allah dalam masa-masa sulit yang dihadapi. Sikap mental positif ini juga berarti adanya hati yang selalu bersyukur untuk setiap pemberian Allah. Banyak, sedikit, kurang, semua disyukuri. Dengan bersyukur kita belajar, berusaha, dan menjalani sikap mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tidak tampil di luar kapasitas atau kemampuan finansial kita. Tidak besar pasak daripada tiang. Dalam kondisi kekurangan tidak menjadi pembenaran bagi kita untuk gali lubang sana-sini. Justru dalam masa kekurangan ini, sikap mental kita itu diuji. Rasa cukup kita diuji, iman percaya kita diuji. Apakah kita sungguh dapat menaruh iman percaya kepada Allah akan pemeliharaannya? Berikutnya, dalam masa kekurangan kita diminta untuk menjaga hidup benar, tidak memanfaatkan keadaan kekurangan itu untuk berpangku tangan, menanamkan sikap kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh. Dalam masa kekurangan, hendaklah kita tetap berada dalam lingkungan umat Allah, tetap di dalam persekutuan umat Allah, menjaga persekutuan kita, mendapat penguatan dan dukungan dari umat Allah dalam melewati masa-masa kekurangan. Tidak justru keluar mengundurkan diri dari persekutuan jemaat. Semakin kuat bergumul pada Allah, semakin kita kuat bersekutu di dalam jemaat, mengosongkan diri dan mohon hikmat bijaksana Allah dalam menjalani masa-masa kekurangan. Tuhan akan memampukan kita, memberi kita hikmat bijaksana itu dan mendapat kekuatan pemeliharaan Tuhan melalui persekutuan kita. Kemudian bagaimana Pak kalau kita dalam masa kelimpahan? Pada saat kelimpahan
kita diharapkan juga tetap menaruh iman percaya pada Allah akan pemeliharaannya, dalam hal ini yaitu dengan bijaksana dalam mengelola keuangan dan memampukan diri kita memahami bahwa apa yang diberi oleh Tuhan pada kita itu juga ada bagian orang lain yang Tuhan ingin nyatakan kemuliaan dan kebesarannya melalui berbagi pada sesama, khususnya orang-orang yang ada di dalam persekutuan kita bersama. Jadi menaruh iman percaya pada Allah akan pemeliharaannya dalam masa kelimpahan juga menuntut sikap mental positif, sama rendah hati, tetap eling lan waspodo gitu ya. Memahami bahwa setiap capaian, setiap kondisi yang kita raih saat ini bukan semata-mata usaha kita saja, tetapi berkat kesehatan, bijaksana, dan momentum-momentum baik yang diizinkan Allah terjadi pada kita, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita diizinkan berada pada kondisi kelimpahan atau kecukupan pada saat ini. Sikap mental positif dalam masa kelimpahan, kecukupan ini juga berarti adanya hati yang selalu bersyukur, sama pada saat kita sedang dalam kondisi yang terbatas, yang kekurangan. Bersyukur untuk setiap pemberian Allah justru lebih berat dibanding masa kekurangan, rasa syukur dalam masa kelimpahan ini. Seringkali justru kita lupakan rasa syukur ini dalam masa kelimpahan dan kecukupan. Tetap bersyukur meski kita dalam kondisi yang baik, yang cukup. Menjaga hati kita dengan bersyukur, kita menyadari bahwa segala berkat kelimpahan itu seluruhnya adalah kemurahan Allah. Dengan demikian harus kita kelola dengan bijaksana, dipertanggungjawabkan dengan baik penggunaannya, digunakan untuk berbagai pelayanan dan dukungan pelayanan khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, digunakan untuk dukungan kepada jemaat yang mungkin sedang bergumul dalam masa kekurangannya, dalam masa-masa keterbatasannya. Dalam kondisi kelimpahan tidak dibenarkan memberi bantuan atau pinjaman dengan meminta bunga. Seperti di dalam Lukas 6 ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Bukan bunga, hanya sama banyak menerima harapan kembali saja. Itu sudah tidak dibenarkan di dalam Lukas 6 ayat 34. Lalu ada juga disampaikan dalam Ulangan 24 ayat 10. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Nah, berilah sesuatu dengan ketulusan hati, semampu kita memberi berkat itu, seturut berkat yang dilimpahkan kepada kita, seturut rasa syukur yang kita panjatkan. Dalam masa kelimpahan, hendaklah kita juga tetap berada dalam lingkungan umat Allah. Tidak ketika kita merasa cukup, sudah meraih atau mencapai suatu kondisi yang berlimpah gitu ya, kita justru undur dari persekutuan jemaat. Menjaga persekutuan itu penting dalam masa kita berkelimpahan, berkecukupan. Kita harus membuka diri untuk menjadi saluran berkat bagi berbagai kegiatan pelayanan, membuka diri menjadi saluran berkat bagi orang-orang khususnya yang ada di lingkaran persekutuan kita, sehingga kita dapat menyatakan kemuliaan Allah, membawa orang-orang yang sedang dalam masa kekurangan itu di sekitar kita juga selain di dalam persekutuan untuk merasakan kemuliaan Allah. Kita harus tetap kritis dan bijaksana dalam menyalurkan berkat, meskipun kita juga dituntut untuk tidak menahan tangan kita dalam memberi penguatan dan dukungan pada umat Allah dalam melewati masa-masa kekurangan. Juga diharapkan tidak hanya sekedar kita memberi bantuan secara material. Itu yang kita bisa pelajari mengenai bagaimana kita bersikap tentang uang, bagaimana kita bersikap
dalam masa kekurangan, dalam masa kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman Allah. Kiranya kami boleh memahami berbagai aspek mengenai uang, berbagai kondisi terkait dengan keuangan, sehingga kami boleh bijaksana dalam mengelola keuangan ketika kami berada pada situasi kecukupan, bahkan kelimpahan. Tapi kami juga boleh mempelajari, memahami bagaimana kami harus bersikap ketika kami berada pada kondisi keterbatasan secara materi, secara finansial, secara fisik maupun non-fisik, sehingga kami boleh menjadi berkat di dalam masa kekurangan itu. Justru bagi orang-orang lain, kami boleh tetap bersekutu dan melayani, baik di dalam kondisi kekurangan maupun di dalam kondisi kecukupan atau kelimpahan. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani Engkau dalam berbagai pelayanan, berbagai media, lembaga. Kiranya Tuhan pelihara hidup hamba-hamba Tuhan ini, cukup kebutuhan hidup, makan minumnya mereka dan keluarga mereka. Kiranya setiap persekutuan yang dilangsungkan, diadakan, tetap dapat diikuti oleh setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dan kami menjaga persekutuan kami di dalam jemaat, saling membangun, saling melengkapi, dan kami tetap dapat mensyukuri setiap berkat Tuhan, tubuh yang sehat, kondisi yang baik, keluarga yang ada, kami, rekan-rekan yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan juga menolong setiap orang yang bersekutu, yang beribadah, berbakti kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, tetap hidup seturut kehendak-Mu, bijaksana di dalam mengelola keuangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Demikian sarapan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.